kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness, dan ini bertepatan dengan International Day of Happiness. Jadi sejauh apapun kita berjalan dan sejauh apapun kita mencapai sesuatu, ternyata ujung-ujungnya adalah yang dicari happiness gitu ya. Mau berangkat ke negara manapun karena ini ada International Day of Happiness, so kita punya kesamaan tujuan, yaitu mencari happiness. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Apakah Anda bahagia hari ini? Boleh dijawab ya. Dan apa yang membuat Anda bahagia? Silahkan Anda boleh sharing ke berbagai tools yang kami punya. Apakah itu melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa live chat di YouTube dan semua platform kami. Tetapi yang pasti saya belum selesai. Saya baru memulai ini ya. Pembahasan ngobrol bersama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Bahagia. Happiness. Oh, happy ya. Iya, kalau Pak Arfan sendiri gimana? Sangat bahagia, ya, luar Sangat biasa bahagia ya, apalagi sudah semakin sehat ya, terus kemudian sudah bisa menikmati yang lari pagi ya, jalan ya. Selalu tiap pagi 10 kilo Mbak Ola. 10 kilo ya, makin bugar, makin fresh ya Pak Arfan ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Arfan, lagu ini sebenarnya lagu lama banget, nggak lama-lama banget sih, tapi Nggak lama artinya banget, ya sekitar mungkin tahun 2012-an, 2013 ya. Iya, jadi tapi lagu ini memang selalu membawa kebahagiaan setiap kali kita mendengarkan. Kayaknya agak sulit untuk kita tidak menggerakkan badan gitu ya. Ya. Minimal tangan lah kita jentikan gitu. Minimal tepuk tangan ya. Minimal tepuk tangan gitu kan. Ya. Ketika mendengarkan lagu dari Pharrell Williams ini, Happy. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai International Day of Happiness, karena kita juga ingin tahu ini latar belakangnya dulu apa sih gitu ya. Berkaitan nggak sih dengan pencarian yang hakiki gitu ya oleh manusia, yaitu kebahagiaan. Tapi dari lagu ini Bapak ingin memberikan highlight di bagian mana? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi International Day of Happiness itu diperingati setiap tahun itu tanggal 20 Maret, Mbak Ola. Oke. Jadi masih 2 hari lagi ini. Hari Minggu besok kita akan memperingati International Day of Happiness ya. Nah, kalau saya mencari lagu gitu ya, apa sih lagu yang paling digemari orang sedunia yang terkait dengan happiness? Itu ketemunya Pharrell Williams ini gitu ya. Dan lagu ini kalau di YouTube itu sudah ditonton hampir 1 miliar orang, Mbak Ola. Wow. Hampir 1 miliar orang yang sudah menonton Pharrell Williams ini dalam Happy. Jadi ini lagu yang paling terkenal dan saya ikut konferensi di mana-mana gitu di luar negeri. Itu lagunya selalu lagu Pharrell Williams ini gitu. Okay. Karena lagu ini kan mulai populer itu tahun 2013 ya, diluncurkannya tahun 2013 bersamaan dengan mulai ditetapkannya International Day of Happiness. Jadi International Day of Happiness itu baru mulai dirayakan itu di tahun 2013, Mbak Ola. Berbarengan dengan lagu ini, makanya lagu ini sampai masuk ke PBB segala gitu. Ya, untuk menjadi semacam lagu tema gitu ya untuk yang namanya International Day of Happiness. Nah, lagunya juga bagus sekali, Mbak. Jadi bukan hanya iramanya yang bersemangat ya, energik ya, tetapi kata-katanya juga luar biasa nih Mbak Ola ya. Jadi lagu ini bercerita tentang orang yang tetap bahagia dan tidak membiarkan orang lain atau situasi buruk menurunkan kebahagiaannya gitu. Ya, jadi ini namanya bahagia meskipun gitu ya. Mari kita lihat lirik lagunya ya. It might seem crazy what I'm about to say. Mungkin kedengarannya gila ya apa yang mau saya katakan ini. Sunshine, she's care, you can take away. Sinar mentari di sini kamu boleh bawa pulang ya. I'm a hot air balloon, I could go to space. Aku adalah balon udara panas, aku bisa terbang ke angkasa. With the air like I don't care baby by the way. Dengan udara seakan-akan aku tidak peduli. Because I'm happy, karena aku bahagia. Clap along if you feel like a room without a roof. Tepuk tangan jika kamu merasa seperti ruangan tanpa atap. Bayangkan ya, jadi ini atapnya langit nih ya. Because I'm happy, karena aku bahagia. Clap along if you feel like happiness is the truth. Tepuk tangan jika kamu merasa bahwa kebahagiaan adalah sebuah kenyataan. Because I'm happy, karena aku bahagia.
Clap along if you know what happiness is to you. Tepuk tangan jika kamu tahu apa arti kebahagiaan untukmu, ya. Because I'm happy, karena aku bahagia. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Tepuk tangan jika kamu merasa itulah yang ingin kamu lakukan. Nah, itu ya. Jadi ini bahagia meskipun. Jadi bahagia dalam situasi apapun, kitalah yang membawa kebahagiaan dari dalam diri kita gitu. Jadi ini mengingatkan saya, Mbak Ola, ya, pada sebuah lagu lama itu yang judulnya itu Raindrops Keep Falling on My Head gitu. Tahu ya lagunya, tahu ya? Ya. Raindrops keep falling on my head. That's just like a guy's foot are too big for his bed. Nothing seems to fit those raindrops keep falling on my head. They keep falling. Nah itu. Jadi itu lagu orang yang lagi kena hujan gitu. Kena hujan nggak bawa payung. Tapi ya udah dia dancing in the rain gitu. Ya. Jadi ini juga saya jadi ketika saya mempelajari syairnya Pharrell Williams ini itu mengingatkan saya pada lagu itu gitu. Itu exactly the same gitu, cuman dibawakan dengan gaya milenial gitu, dengan suasana yang berbeda gitu di abad ke-21 gitu, Mbak Ola. Ya. Oke. Baik, Pak Arfan, memang menarik ya kalau bicara tentang kebahagiaan ya. Tapi kalau tadi saya sedikit mau mencatat gitu ya dari yang disampaikan oleh Pak Arfan begitu kan, dari lagu ini kan mau menceritakan 2 lagu yang barusan saja gitu. Kalau 2013 kita masih yang milenial masih masuk nih. Mungkin kalau yang milenial dengar lagu yang tadi tuh yang kedua. Itu lagu apa ya? Ya gitu. Tahun berapa tapi, ya? Iya, tahun berapa ya? Itu. Iya, tapi whatever gitu ya lagunya apapun gitu, tadi menarik satu kalimat dari Pak Arfan ya, lagu ini mau menunjukkan bahagia meskipun. Kita gali ini lebih dalam ya tentang meskipun ini. Karena hari-hari ini kita menemukan berbagai persyaratan-persyaratan gitu loh. Ya, yang dibikin oleh manusia sendiri atau kemudian barangkali lingkungan ya, atau yang ya kesepakatan umum begitu ya, quote and quote yang mengisyaratkan dan memberi syarat terhadap kebahagiaan. Kita bahas ya smart listener, bagaimana melalui peringatan International Day of Happiness ini kita diajak untuk memaknai kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya gitu, tanpa syarat. Kita bahas nanti di sesi berikutnya smart listener, tapi saya tadi sudah mengajukan pertanyaan ya. Ayo ikutan ngobrol pagi hari ini. Anda bisa jangkau kami melalui Jux Music, Anda bisa juga live chat di sana ya, dan Anda bisa sharing kepada kami apakah hari ini Anda bahagia? Kalau bahagia karena apa? Boleh ya cerita ya. Terus kemudian Anda bisa kirim melalui WhatsApp atau juga live chat di YouTube atau juga di Facebook. Kami jeda sesaat, beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda supaya Anda bisa sediakan kopi teh untuk ngobrol lebih lanjut sampai dengan tuntas di jam 8 pagi nanti. Terima kasih pagi hari ini Anda tengah menyimak Smart Happiness. Kami membahas mengenai International Day of Happiness ya. Mari kita bicara tentang kebahagiaan yang seluruh dunia melihat ini adalah sesuatu yang penting. Kalau nggak penting banget nggak sampai ditetapkan sebagai sebuah peringatan ya bagi seluruh dunia gitu ya tentang happiness ini. Nah, pertanyaan sederhana yang saya lempar kepada Anda, apakah hari ini ya atau pagi ini Anda merasa bahagia? Anda boleh sharing tentang kebahagiaan yang Anda rasakan itu karena apa? Bisa saja apapun itu ya, bebas, tidak ada soal benar atau tidak ada soal salah. Silakan Anda sharing ke YouTube kanal Smart FM ya, Anda bisa live chat di sana atau juga Anda bisa live chat melalui Facebook atau juga Anda bisa live chat di Jux Music ya. Anda bisa download dulu di Play Store. Kemudian Anda juga bisa kirim melalui 0812 11 12 959. Anda bisa dengarkan Smart FM melalui streaming ya di www.radiosmartfm.com. Pak Arfan, mari kita bahas ini sedikit lebih mendalam gitu ya. Setelah diantarkan lagu dari Pharrell Williams tadi yang menceritakan tentang bahwa kebahagiaannya meskipun. Nah, ini mari kita bicara kenapa sih kalau menurut Bapak ya, ini sampai kemudian dunia menetapkan ya, karena internasional ya, berarti kan bersifat bukan hanya di Indonesia saja. Betul. Bahwa kebahagiaan ini sebagai sesuatu yang harus mendapatkan perhatian serius gitu. Ya. Jadi bukan cuma sekedar kalau profit iya semua orang nih sangat-sangat merasa ini penting gitu. Tapi ini serius kalau sampai ditetapkan sebagai International Day. Pak Arfan mungkin bisa kasih insight-nya. Silakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi
banyak orang yang belum sadar gitu bahwa yang paling penting dalam hidup itu adalah kebahagiaan gitu. Ya, jadi banyak orang, dan saya yakin mungkin hampir semua orang ya sudah menyadari bahwa yang namanya kesuksesan itu penting. Nah, itu saya kira hampir semua orang sudah menyadari itu gitu. Jadi yang dikejar dalam hidup ini selalu adalah kesuksesan, selalu adalah hasil, target, profit gitu ya. Dan untuk mengejar kesuksesan itu kita bisa melakukan apapun, bahkan menghalalkan segala cara gitu. Bahkan merusak kesehatan kita gitu ya, mengorbankan kebahagiaan kita gitu. Jadi karena kesuksesan itu sudah menjadi Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu, ada Tuhan yang menciptakan alam semesta gitu, ada Tuhan yang namanya kesuksesan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah yang mengatur ya, apa yang paling penting. Tuhan itu definisi saya adalah, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah apa yang paling penting, atau siapa yang paling penting gitu. Yang paling penting itu Tuhan. Nah, seringkali orang menuhankan yang namanya kesuksesan gitu, karena menganggap bahwa kalau sudah sukses itu dia sudah mendapatkan semuanya gitu, ya kan? Kebahagiaan itu kan seringkali hanya dianggap sebagai ikutan kan dari sukses kan. Kalau udah sukses kan pasti bahagia gitu. Jadi yang dicari dalam hidup ini apa? Ya kesuksesan. Kalau belum sukses gimana bisa bahagia kan, seperti itu gitu. Dan ini merata ya di seluruh dunia gitu. Ini paradigma kebanyakan orang itu adalah sukses. Nah, dengan adanya International Day of Happiness ini, kita jadi diingatkan bahwa sukses itu bukan segala-galanya gitu. Sukses itu hanya tujuan antara saja gitu, Mbak Ola. Hanya tujuan antara saja gitu. Karena terbukti, kalau tadi ada yang mengatakan orang yang sukses itu akan bahagia, kenyataannya tidak gitu. Ada banyak sekali orang-orang sukses, kaya, terkenal, tapi hidupnya hampa gitu. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah bunuh diri. Nah, bunuh diri itu kan merupakan puncak dari unhappiness kan sebetulnya kan. Bayangkan itu, ada banyak sekali gitu selebriti kita ya, misalnya kalau boleh menyebut beberapa nama ya, seperti Chester Bennington, Chris Cornell, Robin Williams, Whitney Houston, Michael Jackson, untuk menyebut beberapa nama gitu. Itu kan sudah sukses, kaya, terkenal, apalagi gitu. Tapi kemudian merasa dirinya hampa. Dan bukti dari kehampaan itu adalah menganggap bahwa dirinya sudah tidak berarti, sudah meaningless. Sehingga untuk apa saya hidup kan, seperti itu. Itu udah puncak dari ketidakbahagiaan tuh Mbak Ola. Nah, ini International Day of Happiness itu yang mulai kita peringati sejak tahun 2013 itu mengingatkan kita bahwa jangan salah. Yang kita cari dalam kehidupan ini bukan kesuksesan, tapi kebahagiaan. Kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan, itu hidup ini nggak ada artinya gitu. Kalau hanya sukses saja ujungnya bisa meaningless gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, tadi ada beberapa poin yang menarik ya untuk kita cermati lebih jauh ya, soal paradigma banyak orang ini kan menganggap bahwa kesuksesan, nah ini kan suka rancu nih Pak Arfan ya, bahwa antara kesuksesan dengan kebahagiaan. Boleh nggak Pak Arfan kasih ya definisi ke penjelasan sehingga mengingatkan kita, karena ini kan sering bertumpuk ya sekarang ini ya. Belum lagi dengan berbagai sosial media yang menampakkan seolah-olah kalau kita punya ini punya itu tuh baru bahagia. Jadi begitu di-compare ke kita, waduh berarti saya nggak bahagia nih gitu kan. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ada banyak sekali definisi ya, tapi saya ingin untuk bisa mengkontraskan antara sukses dan bahagia. Jadi sukses itu adalah getting what you want. Mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sukses. Iya kan? Pingin makan, ada makanan gitu kan? Pingin jalan-jalan, ada uang gitu kan? Pingin mobil, ada mobil. Jadi pingin lulus, jadi lulus. Itu namanya sukses. Pingin punya anak, jadi punya anak. Pingin dapat jodoh, punya jodoh. Nah itu ya, itu namanya sukses. Jadi sukses itu adalah mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Getting what you want. Itu namanya sukses. Dan orang-orang yang saya sebut tadi bunuh diri itu dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan kan? Ya mau apapun gitu ya. Nah, tetapi bahagia itu adalah apa? Bahagia itu adalah wanting what you get gitu. Jadi menginginkan apa yang sudah kita dapatkan gitu. Coba itu bahasanya gimana tuh Mbak Ola tuh? Menginginkan apa yang sudah kita dapatkan itu. Jadi yang sudah kita dapatkan tuh kita betul-betul syukuri, kita betul-betul resapi, hayati, nikmati gitu loh. Jadi kalau sukses itu selalu berfokus pada apa yang belum ada. Itu sukses tuh.
Kan getting what you want. Yang kita inginkan kan belum ada sekarang ini gitu. Jadi Belum tentu selalu ada ya. Oke. ketika kita menginginkan itu kan itu tanda itu belum ada, Mbak. Belum ada. Ya. Kalau sudah ada kan sudah tidak ingin kan? Iya, ketika saya pingin punya mobil, berarti saya belum punya mobil kan? Oke. Saya pingin dapat jodoh, berarti saya belum dapat jodoh kan? Saya pingin lulus, berarti saya belum lulus kan? Saya pingin mencapai target, berarti saya belum capai target kan? Ketika saya ingin kan? Jadi sukses itu selalu bicara hal-hal yang belum ada, yang dia inginkan gitu. Sehingga dia akan terdorong untuk mencapainya gitu. Bahagia itu bicara yang sudah ada. Jadi bahagia itu adalah buka mata, buka telinga, tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah, lihat apa yang ada di sekitar kita ini. Nah itu adalah yang dulunya juga nggak pernah ada itu. Sekarang kok ada ini di sekitar kita ini. Nah itu rahmat dari Allah yang luar biasa gitu, yang harus kita syukuri. Itu nikmat yang luar biasa yang tak terhingga itu, yang dulunya juga nggak pernah ada gitu. Jadi bahagia itu bicara hal-hal yang sudah ada. Sukses bicara hal-hal yang belum ada, yang baru dalam angan-angan kita. Itu Mbak Ola. Nah anehnya kok orang malah lebih suka bicara yang belum ada. Belum ada ya? Iya, Fokusnya ke situ ya. Yang udah ada kan lebih pasti gitu. Dan itu yang sudah ada itulah yang namanya rezeki kita. Rezeki kita itu adalah yang sudah ada, Mbak Ola. Iya kan? Misalnya kita punya kue ya, Mbak Ola ya. Ini pertanyaannya, kue ini rezeki kita bukan? Iya, betul. Belum tentu. Walaupun ini udah kita pegang nih ya. Kita masukin mulut, tahu-tahu sebelum masuk mulut ya gitu. Nggak jadi deh rezekinya. Atau sudah masuk mulut pun tahu-tahu nggak merasa nyaman, tahu-tahu dimuntahkan kembali misalnya begitu. Ya, jadi yang bahagia itu adalah melihat, membuka mata terhadap hal-hal yang sudah ada. Makanya orang yang tidak bisa membuka mata, yang matanya tertutup, itu yang namanya kufur. Kufur nikmat ya. Kufur nikmat. Kenapa? Nikmatnya sudah ada, tapi dia nggak bisa ngelihat. Kenapa? Karena dia sibuk membayangkan yang belum ada. Yang belum ada. Itu karena paradigma dalam hidupnya adalah kesuksesan. Nah ini. Jadi kita diingatkan ini. Dan ini adalah fenomena dunia, bukan hanya Indonesia. Ini fenomena dunia, Mbak Ola. Oke. Kalau begitu Pak Arfan, dari penjelasan Bapak tadi ya, makin mengkerucut begitu, sebenarnya kebahagiaan kita ciptakan, kita cari atau bagaimana begitu? Karena ya kan orang selalu, saya mencari kebahagiaan. Atau sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada, tinggal kemudian kita yang mengemasnya, membentuknya, menjadikannya buat kita. Boleh? Very good question. Ini bagus sekali pertanyaannya. Baik, jadi, kita tapi sambung di sesi berikutnya sebentar ya Pak. Oke. Maaf nih, bukan mau mengganggu kebahagiaan Pak Arfan menjelaskan ya, tapi kita jeda dulu supaya nggak terpotong ya. Oke, smart listener, kita berikan kesempatan kepada Anda juga yang mau bertanya. Boleh ya melalui 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa sampaikan di YouTube di kanal Smart FM, Facebook juga bisa Anda pergunakan, Anda bisa live chat di sana atau juga bisa mempergunakan live chat di Jux Music. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini.